Kalau dalam bentuk saham, kalau dia dalam bentuk aset, penanganannya terhadap aset ini yang ini, karena kurator batasan kewenangannya itu untuk mengurus hartanya, bukan mengurusin organisasi perusahaan. Kalau dia perusahaan yang pilot, bukan mengurusin sampai sejauh organisasinya mengenai kewenangan direktur atau segala macam, enggak. Dia fokus hanya kepada hartanya kan gitu. Apa kabar Bang? Ya baik. Kegiatan udah padat ya di new normal ya? Wah, untuk saat ini lumayan lah. Kita ada beberapa perkara sudah masuk di kantor dan lagi ongoing lah, sekarang lagi jalan lumayan lah untuk surat. Dan sudah sidang juga di pengadilan. Iya, udah banyak lah gitu. Kita ada beberapa sidang perkara biasa maupun perkara pelitan itu ada beberapa lagi jalan sekarang ini. Ya. Bang, kita akan membahas mengenai PKPU dan kepailitan. Okay. Menurut Abang, kepailitan dan PKPU ini apa nih? Dan kewenangan kurator atau pengurus dalam hal membereskan kepailitan itu seperti gimana? Oke, sebenarnya bisa saya sampaikan di sini, kepailitan dan PK itu dua ranah yang berbeda sebenarnya ya. Bukan satu. Oh. Jadi selama ini mungkin kalangan umum mungkin pandangannya PKPU PL itu sama gitu. Tetapi sebenarnya ada perbedaan, walaupun mereka di dalam aturan hukum itu di dalam satu undang-undang nomor 37 tahun 2004 ya tentang kepailitan dan PKPU. Tapi itu adalah dua ranah yang berbeda. Sini saya jelaskan, kepailitan itu merupakan sita umum terhadap seluruh harta debitur pailit yang digunakan untuk membayar utang-utangnya kepada krediturnya. Di mana pemberesan dan pengurusan dan pemberesannya itu sudah tidak lagi di tangan si debitur terhadap harta itu, tapi sudah beralih kurator. Itulah kepailitan. Sedangkan untuk PKPU itu lebih cenderung adalah untuk upaya seorang debitur merestrukturisasi atau menjadwal ulang utang-utangnya kepada seluruh krediturnya atau sebagiannya. Itu. Nah, ada perbedaannya di sini. Kepailitan ini si debitur tidak lagi punya hak atau kewenangan terhadap hartanya, tapi sudah diambil alih oleh kurator yang ditunjuk oleh pengadilan niaga gitu. Kalau di dalam PKPU, si debitur tuh tidak kehilangan hak terhadap pengelolaan dan pengurusan terhadap hartanya, tapi di bawah pengawasan seorang pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan niaga gitu loh. Nah itu adalah dua perbedaannya. Jadi kalau dibilang tujuannya yang mana gitu kan, tujuan antara PKPU dengan PTS ini sudah berbeda. Kalau kepailitan itu tujuan utama akhirnya atau finalnya itu nanti adalah pembayaran utang-utang terhadap krediturnya. Kalau sedangkan untuk PKPU endingnya atau finalnya itu sebenarnya adalah bagaimana cara dia melunasinya atau bagaimana cara dia merestrukturisasi utang-utangnya kepada krediturnya. Itulah perbedaannya. Jadi kita mungkin jangan salah kaprah menyamakan kepailitan dengan PKPU. Itu adalah dua hal tindakan hukum yang berbeda menurut undang-undang. Walaupun satu undang-undang ya. Walaupun satu undang-undang dia, tapi itu dua perbedaan. Makanya undang-undang itu kan kepailitan dan PKPU namanya sebenarnya. Dan babnya juga ada perbedaan bab kepailitan dengan bab PKPU-nya gitu. Nah, mengenai fungsi atau kewenangan dari seorang kurator tadi dengan pengurus dalam kepailitan ini mungkin saya agak lurus sedikit. Pengurus tidak ada di kepailitan. Pengurus itu ada di PKPU. Jadi kalau dibilang bicara kepailitan, kita bicara tentang yang namanya kurator gitu loh. Di sini kewenangan seorang kurator di dalam kepailitan itu cukup besar. Kenapa? Karena dia diberikan oleh undang-undang kewenangan untuk menguasai, mengurus seluruh harta debitur pailit ini. Dalam arti seluruh hartanya debitur pailit itu sudah di bawah kendali dia gitu. Dan harta tersebutlah yang akan digunakan oleh kurator untuk melunasin utang-utangnya si debitur pailit kepada krediturnya. Ya sebagaimana semangatnya pasal 1131 KUH Perdata kan, yang menyatakan harta benda itu menjadi jaminan kepada utang-utangnya kepada krediturnya kan gitu. Nah, itulah yang harus dilaksanakan oleh kurator. Dan bagaimana caranya kurator membayar utang-utang itu? Ya dengan cara melakukan pemberesan terhadap harta-hartanya si debitur. Pemberesan itu? Nah, pemberesan itu maksudnya dia menjual. Dalam arti ini menjual.
dalam kalau pengertian undang-undang pemirsa itu mengaktifkan harta-harta, arti menguangkanlah harta-harta dari Berarti itu. kurator punya kuasa jual ya Bang ya? Ya bukan kok ya, salah satunya kok memberi diri orang menjual, dan memang diwajibkan untuk menjual. Nah, tetap penjualannya ini bisa melalui lelang dan bisa bawa tangan. Tapi itu berdasarkan undang-undang, kita harus melakukan lelang dulu. Itu ditambahkan dulu lelang. Apabila lelang tidak bisa tercapai, baru melalui penetapan hak nyewa kita bisa menjual yang namanya di bawah tangan. Tapi terhadap benda-benda tertentu itu bisa dilakukan tanpa lelang. Jadi ada contohnya begini. Mobil. Mungkin mobil enggak, mungkin mobil kuno atau barang-barang antik. Kalau kayak seperti mobil kuno ya, misalnya mobil kuno, kalau kita jual secara lelang mungkin di apres juga harganya mungkin jatuh ya. Bisa harganya puluhan juta atau apa. Tapi kalau itu kita jual ke apa yang namanya pengagum mobil-mobil antik, pasti harganya tinggi. Harganya tinggi. Nah, daripada ini harganya jatuh, lebih baik kita kan nggak usah ngelelang. Kita minta penetapan pengawas tanpa lelang, langsung kita jual ke peminatnya yang pengagum mobil-mobil antik ini. Dengan harga yang naik, otomatis kan ini juga akan menguntungkan kreditur yang lain daripada yang dijual secara lelang. Nah, itulah maksudnya saya, tidak semuanya harus melalui lelang. Tapi memang dianjurkan dulu lelang dulu gitu. Itu. Disitulah kewenangan kurator di kepelitan begitu besarnya untuk ini. Nah, kalau di dalam PKPU pengurus itu sebatas dia mengawasin si debitur mengelola hartanya. Jadi dalam masa PKPU ini kan tidak, si debitur itu diberikan batasan atau dibatasin gerakannya untuk mengelolanya. Artinya kenapa? Agar perbuatan debitur dalam pengelolaan hartanya itu tidak merugikan krediturnya. Contohnya, di dalam dia dikenakan masa PKPU, si debitur tiba-tiba menjual atau mengalihkan asetnya sebagian atau seluruhnya. Padahal secara undang-undang kepelitan dan KUH Perdata itu kan jaminan untuk pembayaran utangnya. Nah, di dalam PKPU dia menawarkan perdamaian. Bagaimana bisa dia menawarkan perdamaian sedangkan jaminan terhadap perdamaian itu hartanya itu sudah dialihkan dia? Itu kan jelas merugikan kreditur-kreditur ini. Sehingga diangkatlah seorang pengurus untuk mengawasin si debitur mengelola asetnya atau harta-hartanya ini. Karena bagaimana untuk membayar utang. Karena bagaimanapun tujuan dari undang-undang kepelitan ini adalah tujuan akhirnya pembayaran utang, baik mau kepelitan mau PKPU. Cuma caranya berbeda kan gitu. Kalau di PKPU ini cara pembayarannya adalah mengrekstrak atau penjadwalan ulang terhadap pembayaran utang-utangnya, gitu loh. Jadi di sini fungsinya itu tidak sebesar dari kurator di PKPU pengurus. Dia cuma kewenangannya untuk membatasi gerakan dari si debitur terhadap perlakuannya terhadap harta-hartanya. Itulah yang membedakan antara pengurus dan kurator fungsinya di dalam undang-undang kepelitan ini. Gitu. Tadi kan Abang sebut ada perlakuan khusus misalnya kayak mobil antik, apa itu bisa minta izin hakim pengawas untuk dijual ke kolektornya, mungkin seperti itu. Kalau berupa saham, Bang, misalnya saham perusahaan, terus kalau harta pilotnya berupa saham, itu penanganannya gimana? Sebenarnya secara umum kalau hartanya itu berupa saham, tetap sama aja sih sebenarnya dengan harta-harta yang lain. Tapi berarti kurator yang mewakili prinsipal atau debitur, atau itu untuk RUPS dulu atau bagaimana? Gini, kalau dalam bentuk saham, kalau dia dalam bentuk aset, penanganannya terhadap aset ini yang ini, karena kurator batasan kewenangannya itu untuk mengurus hartanya, bukan mengurusin organisasi perusahaan. Kalau dia perusahaan yang pilot, bukan mengurusin sampai sejauh organisasinya mengenai kewenangan direktur atau segala macam, enggak. Dia fokus hanya kepada hartanya kan gitu. Nah, kalau misalnya ini saham, artinya kan kalau saham yang jadi asetnya si debitur pilot, dia punya saham di perusahaan lain, yang artinya perusahaan itu kan pilot kan gitu. Dia yang punya saham di situ gitu.
Nah kalau misalnya perusahaan itu mau RPS, dia si direktur atau orang yang pemegang saham masih berhak untuk ikut di RPS itu, tapi dia tetap harus meminta izin kurator gitu. Nah terhadap sahamnya yang ini, itulah kurator nanti mengeksekusi, menjual. Itulah maksudnya. Karena itu kan harta. Itu dia bahkan mengeksekusi dan dijualnya lah saham si debitur PL ini kepada pihak lain. Agar saham itu dapat diuangkan dan uang dari hasil penjualan saham itu bisa membayar para krediturnya. Itulah pengertiannya. Bukan artinya karena saham adalah harta, tinggal harta, untuk RPS kita ikut atau bukan gitu pengertiannya. Kalau dia saham itu adalah aset atau harta, cuman ya tetap harus dijual. Perlakuannya sama dengan harta yang lain. Dia tetap dijual, tetap diuangkan, kemudian hasil uangnya itu digunakan untuk membayar utang-utang si debitur kepada kreditur. Berarti hanya berbeda mekanismenya saja mungkin Bang ya? Sebenarnya secara umum tidak bisa beda, tetap saham itu tetap dilelang gitu loh. Cuman kan kalau secara prakteknya mungkin ada sedikit perbedaan karena saham juga agak sulit juga untuk ininya kan, kalau dilelang juga agak sulit kan gitu. Tapi secara undang-undang tetap kita harus lalui dulu lelangnya gitu. Dan kalau lelang nggak berhasil, baru kita menjual di bawah tangan sesuai dengan ketentuan Hakim Pengawas. Misalnya pun itu tidak bisa, ya seperti saya bilang tadi, dia di undang-undang juga bisa menyarankan untuk tanpa lelang langsung dijual ke pihak yang sudah ada minatnya, tapi tetap harus melalui penetapan Hakim Pengawas, demikian. Harus ada penetapan hakim. Iya, semua gerakan kita sebagai kurator atau pengurus untuk menyangkut dengan harta pilot itu harus ada penetapan hakim pengawas. Karena kenapa harus ada penetapan pengawas? Kalau kita bertindak sendiri terhadap harta pilot tersebut dan harta pilot itu turun harganya atau merugikan kepilotan tersebut, itu menjadi tanggung jawab pribadinya kurator gitu loh. Jadi untuk perlindungan kita, ya kita tetap harus memintakan hakim pengawas. Bagaimanapun hakim pengawas akan memberikan suatu nasihat atau memberikan suatu pendapat hukum bisa atau tidaknya kan gitu. Sehingga kita melangkah atau melakukan sesuatu terhadap harta pilot tersebut secara hukum dilindungi gitu loh. Disitulah kita mendapat perlindungannya. Jangan sampai perbuatan kita yang tanpa ada perlindungan hukum itu merugikan harta pilot, membuat jadi tanggung jawab pribadinya kita sebagai seorang kurator. Itu yang wajib sebagai seorang kurator harus jauh-jauh harus dan dihindari itu loh. Demikian kalau kita dalam penanganan suatu kepada kepilitan. Bang, jika perusahaan itu sudah dalam proses PKPU dan seiring berjalan waktu itu homologasi. Tapi dia nggak mau membayar kewajibannya. Si debitur itu nggak mau membayar kewajiban itu, apa langsung pilot, dikasih tempo langsung pilot atau bagaimana itu? Oh ya, kalau misalnya dalam proses PKPU terjadi homologasi dan ternyata perjalanan perdamaian itu sudah homologasi itu si debitur itu masih tetap tidak membayar kewajibannya sebagaimana perjanjian yang sudah homologasi tersebut, di pasal 291 Undang-Undang Kepilotan sudah memberikan ranah kreditur yang merasa debitur itu masih tetap investasi dapat membatalkan perjanjian perdamaian tersebut ke pengadilan niaga di mana dia si kreditur. Oh, si kreditur. Jadi menurut pasal 291 tersebut menyatakan jika debitur masih one prestasi terhadapnya itu, kreditur berhak mengajukan pembatalan perdamaiannya itu tersebut gitu. Jadi ya dibatalkanlah perdamaian telah homologasi itu. Ya resiko dari pembatalan itu ya pilot gitu loh. Ya otomatis dia pilot. Dan resiko dari kepilotannya itu ya si debitur tidak bisa lagi mengajukan perdamaian di kepilotan. Otomatis dia langsung insolvensi atau dinyatakan gagal bayar dan pada saat itu ya hartanya udah bisa dibereskan oleh kurator gitu loh. Dan itu hanya pengalihan tugas aja Bang ya, dari tadinya pengurus dalam proses perkara itu bisa langsung menjadi kurator juga. Atau dipilih lagi? Di sini agak beda ya.
Karena ini kan sebenarnya dibilang tadi kan dibatalkannya perjanjian perdamaian dan homologasi. Berarti kan pengurus yang sebelumnya sudah nggak berpunya kewenangan lagi. Oh. Sudah nggak punya kewenangan. Artinya ketika perjanjian perdamaian itu dihomologasi, perdamaiannya tercapai dan disahkan oleh pengadilan, dengan demikian serta merta PKPU berakhir. Dan ketika PKPU berakhir, maka tugas dan kewenangan pengurus juga berakhir. Semua hak dan kewajiban itu sepenuhnya balik kepada si debitur kan gitu. Nah, ketika jadi pembatalan, tidak serta merta pengurus ini yang jadi kurator, bisa saja pihak lain, bukan pengurus yang dulu jadi kuratornya. Itu tergantung usulan dari si pihak yang mengajukan pembatalan. Misalnya kreditur tuh dia merasa dia ada tahu kurator yang pernah dia bekerja di kepahitan yang diikutin dia bagus, dia bisa menunjuk kurator itu, bukan harus pengurus ini gitu. Tapi kalau seandainya pengurus ini yang daripada ribet terus nanti diteruskan menjadi kurator, bisa juga nggak menyalahi aturan? Idealnya sebenarnya begitu. Idealnya menurut saya. Kenapa? Karena si pengurus ini kan sudah mengetahui perjalanan dari awal PKPU ini sampai dihomologasi. Artinya dokumen-dokumen dan perjalanan dari perkara tersebut dia sudah mengetahui dari awal sampai akhir. Idealnya seharusnya memang pengurusnya gitu loh. Tapi kan kembali saya bilang itu kan bukan menjadi acuan gitu. Tetap aja itu ya hak dari seorang pemohon mengajukan nama siapa di dalamnya. Bahkan hak juga dari seorang pemohon itu tidak mengajukan nama calon kurator, sehingga nanti bisa pengadilan menunjuk BHP dari Kemenkumham jadi kuratornya gitu. Jadi tidak serta merta harus pengurusnya. Idealnya kalau saya kurator negara itu. Iya, kurator negara. Gitu. Bang, kita pindah nih ke putusan MK yang fenomenal. Itu putusan MK nomor 23 tahun 2021. Ya. Itu tentang PKPU bisa mengajukan kasasi. Nah, aku mau minta pendapat abang. Abang memandang ini sebagai apa dan ini apa sih gitu? Oh iya, ini sebenarnya jadi pembicaraan yang hangat ya di kalangan kita putusan yang ke nomor 23 tahun 2021 ini. Karena secara undang-undang kan suatu putusan PKPU tidak ada upaya hukum menurut Undang-Undang nomor 37 tahun 2004. Tapi dieliminir oleh putusan ini. Itu jadi pembicaraan hangat. Jadi kalau saya ini pandangan saya pribadi ya. Kalau pandangan saya pribadi sih bagus sih ini putusan ini. Kenapa? Pertama gini, karena ini kan menyangkut dengan PKPU. PKPU itu kan pengertiannya kan penundaan kewajiban pembayaran utang. Artinya seorang debitur ditugaskan untuk menunda pembayarannya, kewajiban pembayaran utangnya, yang artinya dia harus menyampaikan suatu perusahaan bumn untuk melakukan penjaminan ulang terhadap utang-utangnya kepada seluruh krediturnya. Nah, posisi di sini yang tahu tentang keuangan dia adalah si debitur sendiri kan, kreditur tidak, gitu loh. Nah, makanya kenapa munculnya putusan ini, karena di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 itu kreditur kan berhak mengajukan permohonan PKPU. Nah, sini menurut saya satu yang unik gitu loh. Bagaimana mungkin seorang kreditur yang minta pembayaran terhadap utangnya mengajukan untuk menunda pembayaran? Kan ini suatu yang menurut saya kontradiktif. Posisi aku minta dibayar, tapi mengajukan mohon untuk ditunda pembayaranku. Itu kan yang unik menurut saya. Kalau dia mau minta pembayaran, seharusnya ke pilot gitu loh. Nah, dan kedua, kenapa harus kreditur bisa mengajukan permohonan PKPU pada saat yang bersamaan? Apakah dia mengetahui keuangan ini? Keuangan dari si debitur ini? Pasti dia nggak akan tahu. Kan dia cuma udah tahu aku utang terhadap aku nggak dibayar, dan kepada salah satu kreditur yang lain yang menemani aku dalam permohonan ini juga tidak dibayar. Kan cuma itu aja. Apakah dia tahu keuangan ini kuat atau enggak? Kan gitu. Karena pada prinsipnya permohonan PKPU itu diajukan apabila diketahui debitur itu sudah memperkirakan dia tidak sanggup lagi membayar utang-utangnya baik sebagian atau seluruhnya kepada para krediturnya. Kan itu syaratnya. Nah, bagaimana mungkin kreditur bisa memperkirakan dia tidak bisa membayar?
kalau dia tidak tahu keuangan dari si debitur, yang tahu kan debitur gitu loh. Nah, jadi menurut saya bagus gini, dengan catatan kan di dalam putusan MK itu kalau nggak salah hanya syarat pada permohonan yang diajukan oleh kreditur. Artinya berarti debitur itu masih punya hak loh untuk membela kepentingannya dia. Artinya dia masih bisa membuktikan kepada kreditur yang lain, saya masih sanggup sih membayar utang gitu loh dengan mengajukan kasasi ini gitu loh. Dan menurut saya itu putusannya tidak melanggar juga dengan asas yang dianut oleh Undang-Undang Kepailitan, itu asas kelangsungan usaha gitu loh. Itu tetap melindungi kelangsungan usahanya debitur gitu. Jadi kalau menurut saya sih tidak terlampau ini. Cuman ini sih ada catatan sedikit saya. Catatan saya sedikit, dengan munculnya putusan MK ini ada muncul masalah baru nantinya. Apa tuh, Bang? Masalah barunya gini. Ketika putusan suatu permohonan PKPU diputus PKPU, di situ kan diangkat hakim pengawas dan pengurus. Apakah di sini kan belum ada aturan hukumnya? Apakah pengurus tetap bekerja atau di hold dulu pekerjaannya? Kan gitu. Beda dengan kepailitan. Kalau di kepailitan tegas, Undang-Undang Kepailitan itu menyatakan kalaupun ada kasasi sekalipun, kurator tetap bertugas, tetap menjalankan tugasnya sampai adanya putusan kekuatan hukum tetap. Yang putusannya apakah lanjut kepailitan atau berhenti kan gitu. Artinya kurator tetap bekerja dong walaupun putusan itu dikasasi. Nah, di PKPU ketika keluarnya putusan MK ini yang menyatakan kalau permohonan ini dari kreditur itu, nah kalau ini kabul permohonannya ini, ada nama hakim pengawas, ada pengurus diangkat. Apakah dia tetap bekerja atau tidak? Sampai sekarang kan nggak ada ininya. Jadi belum ada penjelasan untuk belum ada penjelasan dan belum ada aturan hukum terhadap itu gitu. Dan satu juga yang kita takutin ketika putusan itu dikasasi, ini kan ada rongga untuk debitur. Ya dalam arti nggak semuanya menurut saya. Tapi kalau debitur nakal, dalam kutip saya bilang nakal, dia sudah mengalihkan aset. Sedangkan di BKP kan pengawasannya pengurus. Dan pengurus ini belum jelas nih gimana dia mengalihkan aset. Nah kalau seperti itu artinya kita bisa tarik itu ke ranah pidana gitu, Pak. Bagaimana kita mau narik ke ranah pidana begitu? Sedangkan kita pengurus saja secara hukumnya belum tahu kita udah bekerja atau tidak. Beda dengan kurator. Kalau kurator bisa narik ke ranah pidana pengalihan tersebut karena dia secara undang-undang masih dilindungi, tetap bekerja. Kalau di PKPU kan dia belum ada aturan hukum. Bisa aja debitur bilang, kau belum bekerja, putusan aku kan belum ingkrah, masih dikasasi, belum ada aturan hukum kau bekerja. Dibilang debitur bisa saja kan gitu. Nah pada saat itu ya itu jadi dilema pengurus gitu loh. Padahal di PKPU kan pengurus harus menguasai pengelolaan aset. Tuh. Bagaimana aset itu beralih? Dan tiba-tiba pengurus ini belum kuat. Nah, ketika kasasinya misalnya ditolak gitu loh. Artinya kan PKPU-nya berjalan. Aset udah beralih. Ini menjadi tanggung jawab siapa jadinya gitu. Padahal pengurus nggak bisa mengawasi secara langsung. Itulah yang menjadi kelemahan dari putusan ini. Seharusnya menurut saya Mahkamah Agung langsung tanggap terhadap ini. Ketika putusan MK nomor 23 tahun 2001 ini keluar kan, seharusnya MK sudah tanggap terhadap kelemahan-kelemahan terhadap undang-undang ini atas keluarnya putusan ini, Bu. Sehingga Mahkamah Agung bisa mengeluarkan suatu putusan yang menjadi rujukan di Pengadilan Niaga dalam perjalanan perkara ini. Itu yang sebenarnya mau saya lihat, tapi sampai berjalannya 2 bulan 7 di 2022 ini saya belum dengar ada aturan itu perma atau sema tentang menutupi kekurangan itu gitu. Saya harap sih Mahkamah Agung segera menanggapin itu. Ya jangan jadi celah untuk dipermainkan lagi terhadap putusan tersebut gitu. Apa harapan Abang terkait dengan hukum perniagaan di Indonesia? Hukum perniagaan, kalau yang perniagaan ini sebenarnya kita bicara ada 2 jadinya kan, merek juga niaga gitu. Tapi saya lebih spesifik ke kepailitan dan PKPU ya. Ke kepailitan dan PKPU. Harapan saya sih sebenarnya ada perubahan lah di Undang-Undang 37 tahun 2004 ini. Karena secara pribadi saya sudah berapa kali saya lihat ini banyak kekurangan
undang-undang ini gitu. Terutama itu kekurangannya paling banyak itu di ranah PKPU-nya. Contohnya di PKPU itu yang jadi selalu perdebatan adalah apakah masih bisa ditawarkan perdamaian lagi ketika PKPU itu berakhir dengan kepailitan. Ini perdebatan banget gitu di pengadilan. Meskipun SEMA 5 tahun 2021 sudah dinyatakan ada perubahan sedikit tentang itu. Tapi di sini menurut saya masih banyak kekurangan. Contohnya di pasal 292 itu yang menyatakan kepailitan kalau yang berakhir dengan ada 3 pasal kalau saya itu karena 285, 286, 291 tidak bisa lagi ditawarkan perdamaian menurut Undang-Undang Kepailitan. Nah, di 86 ini kan memang jujur kita mungkin kurator-kurator yang lain juga paham itu atau lawyer yang sering berkecimpung di kepailitan bingung soalnya 286 ini nggak nyantol kemana ini gitu karena ini bukan urusan tentang PKPU dengan kepailitan karena 28 itu bunyinya itu adalah perjanjian perdamaian yang telah sahkan itu mengikat seluruh kreditur kecuali kreditur seperti yang menolak kan gitu ini kan nggak nyangkut PKPU berakhir kan. Nah, ini kalau menurut saya kayaknya dengan keluarnya SEMA nomor 5 tahun 2001 itu diperbaikin kayaknya dengan pasal ke-289 dengan ditolaknya usulan perdamaian dari ini kan gitu. Itu kan ada 3 pasal menurut saya. Itulah bilang 285, 286 yang menurut saya diganti dengan 289 dan 291. Tapi saya nggak ngerti di PKP itu kan ada penyebabnya PKP buruh bajai kepailitan tuh ada berjenis-jenis bukan hanya tiga pasal ini sebenarnya contohnya saya kepailitan itu PKP itu bisa berakhir jadi kepailitan karena si debitur PKP itu tidak hadir pada saat rapat majelis pemusyawaratan yang telah ditetapkan itu ditetapkan artinya yang paling lama 45 hari dari PKP Sumatera Barat PKP dia tidak hadir dalam sidang tersebut dalam sidang rapat pemusyawaratan majelis dia bisa dinyatakan pailit oleh undang-undang kemudian jangka waktu 270 itu berakhir dengan PKPU itu di dalam 270 hari dia jadi pailit itu pasalnya berbeda dengan yang 3 tadi. Kemudian kepailitan PKPU diakhiri dengan cepat dengan syarat-syarat misalnya debitur itu bertingkat buruk terhadap hartanya, tidak melaksanakan yang diperintahkan oleh hakim pengawas maupun pengurus, bisa diakhiri dengan cepat. Dia dengan pailit juga gitu loh. Dan ini kan beda dengan pasalnya dengan yang 3 tadi. Nah, yang 3 tadi jelas strict dinyatakan tidak bisa perdamaian. Nah, terhadap yang saya sebut tadi itu yang di luar 3 pasal ini kan tidak ada aturannya. Seharusnya kan bisa diajukan perdamaian lagi dong di kepailitannya. Tapi beberapa pengadilan dan hakim-hakim niaga menyatakan tidak semua PKPU berakhir dengan kepailitan tidak boleh perdamaian. Yang dasar hukumnya mereka memakai 292 itu. Padahal kalau merujuk 292 cuma 3 pasal. Sedangkan kalau kita teliti ada 7 pasal sebenarnya yang bisa menjadi PKPU berubah jadi kepailitan gitu loh. Nah itu harus segera dirubah menurut saya agar jangan jadi perdebatan lagi di antara kurator maupun hakim pengawas maupun antara debitur dan kreditur nantinya di kedepannya. Itu salah satu kekurangannya. Kemudian mengenai PKPU bisa diajukan oleh kreditur, menurut saya itu harus diubah. Karena bukan haknya kreditur dong mengajukan PKPU, itu haknya debitur loh. Jadi menurut saya jangan kreditur memaksakan debitur untuk menunda, karena dia kan butuhnya pembayaran gitu loh. Sehingga yang membutuhkan untuk menunda itu kan debitur. Jadi wajar dong debitur loh. Jadi menurut saya jangan lagi diberikan suatu ranah atau kesempatan secara undang-undang kreditur mengajukan permohonan PKPU. Gitu loh. Itulah sebagian kecil yang kelemahan yang menurut saya harus segera diperbaiki oleh stakeholder inilah kita baik itu dari legislatif maupun eksekutif maupun yudikatif maupun kita pelaku di kepailitan dan PKPU ini gitu. Oke, sangat menginspirasi dan semoga bermanfaat sama junior-junior abang yang mau memilih jadi kurator dan
pengurus. Karena dua hal yang berbeda itu ya. Ya, luar berbeda. Walaupun nempel ya. Jadi kayak notaris dan PPAT gitu ya Bang ya. Iya, kenapa dia harus nempel? Ya memang karena dia satu undang-undang kan gitu ya. Karena memang judul undang-undangnya kan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kan. Jadi, tapi dia di bab yang berbeda dan perlakuan yang berbeda gitu loh. Jadi jangan orang menganggap PKPU itu pailit gitu loh. Karena selama ini masyarakat umum itu menyatakan PKPU itu pailit. Ya banyak tanggapan demikian. Termasuk ya nggak jauh-jauh teman-teman saya yang belum pernah lawyer yang belum pernah kecimpungan di kepailitan dan PKPU ini juga kalau mengajukan permohonan PKPU katanya udah pilot gitu loh. Itu yang harus kita luruskan gitu loh. Ya menurut saya para stakeholder maupun kalau boleh organisasi kepartaian ini mulai aktif lah ke mahasiswa lebih utama menurut saya untuk menjelaskan ini. Karena bagaimanapun nanti mereka ini juga yang akhirnya jadi pelaku-pelakunya nanti ke depannya kan gitu. Menurut saya ya makin digencar lah. Kalau perlu ada suatu apa ya. Kalau ke kampus kayaknya sudah ada beberapa mata kuliah tentang itu ya gitu, tentang kepailitan. Walaupun tidak secara spesifik gitu. Menurut saya gencarlah istilahnya mengasih suatu pelajaran atau pendidikan ke kampus-kampus di Fakultas Hukum di Indonesia ini, menjelaskan apa itu kepailitan, apa PKPU. Ya harapan saya terutama organisasi saya ya, aku itu ngambil peranan lah di situ gitu loh. Dan kayaknya udah ngambil peranan kan? Kalau dari saat ini mulai ini udah saya lihat udah ada mulai peranan, udah banyak lah senior saya di aku itu sudah memberikan pelajaran tentang kepailitan. Ghost to kampus gitu ya? Ghost to kampus itu. Bahkan ada beberapa senior saya itu sudah menjadi pengajar kepailitan PKPU di kampus-kampus tertentu gitu. Oke, baik abangku. Nanti saya minta waktu abang lagi ke depan untuk bisa menginspirasi adik-adik kita mahasiswa gitu ya. Wah, dengan senang hati saya kalau Ica itu menginspirasi adik-adik saya di Fakultas Hukum gitu. Oke, terima kasih.